Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mutia dengan NIM 1824301020 dari grup 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum deodorisasi dari lab Teaching Factory. Adapun tujuan dari praktikum deodorisasi itu sendiri ialah pertama, menjalankan peralatan unit deodorisasi dalam pemurnian minyak sawit pada skala pilot plant dengan benar dan aman. Yang kedua ialah mendapatkan teknologi proses deodorisasi dalam pemurnian minyak sawit skala pilot plant. Dan yang ketiga ialah mendapatkan produk minyak sawit dalam bentuk NDPO, Neutralized Deodorized Pulp Oil. Dan yang keempat ialah melihat pengaruh waktu terhadap penurunan free fatty acid atau asam lemak bebas. Oke, adapun prinsip kerja dari peralatan deodorisasi itu sendiri ialah deodorisasi adalah suatu tahap pemurnian minyak yang bertujuan untuk menghilangkan bau, rasa, dan asam lemak bebas dengan menggunakan metode destilasi dengan cara pelucutan oleh uap panas pada tekanan vakum dan temperatur yang tinggi. Adapun prosedur kerja pada praktikum deodorisasi, alat yang bahan digunakan adalah seperangkat alat deodorisasi dan bahan yang digunakan ialah BPO atau bleaching pulp oil. Oke, langkah kerjanya ialah yang pertama, tahap pemanasan, di mana minyak dari bleach oil tank dipanaskan sampai temperatur 80 derajat Celcius. Kedua, valve VD1 ditutup, valve VB9 dan VB10 dibuka, dan kemudian menghidupkan pompa P4 untuk mengalirkan minyak dari bleach oil tank menuju ke deodorizing tank. Oke, kemudian setelah itu dilakukan proses vacuum deodorizing, yang mana prosesnya sebagai berikut. Yang pertama nyalakan sistem pendingin cooling tower dan buka water feeder cooling tower, dan pastikan air di dalam bak cooling tower sudah terisi dengan cukup. Dan yang kedua, kemudian kita hidupkan pompa vakum, dan selanjutnya kita siapkan steam sebesar 6 bar untuk memasukkan ke dalam ejector, dan selanjutnya ialah kita buka steam menuju ejector. Dimana di sini juga kita cek air dari cooling tower yang masuk menuju kondenser. Baik, selanjutnya kita nyalakan unit thermal oil dengan langkah sebagai berikut, dimana kita pastikan indikator line off menyala, itu untuk memastikan bahwa adanya listrik di dalam sistem. Dan setelah itu kita tekan tombol line on untuk menghidupkannya sampai muncul lampu hijau menyala. Oke, kemudian kita nyalakan pompa sirkulasi, dimana setelah pompa sirkulasi nyala kita tunggu sampai stabil dan baru kita menyalakan burner. Setelah itu kita setting temperatur berawal dari 100 derajat Celcius dan secara bertahap kita naikkan sampai mencapai temperatur 270 derajat Celcius. Kita tunggu temperatur minyak mencapai 260 derajat Celcius. Setelah itu kita hidupkan pompa FFA circulation pump, dan kemudian kita melakukan sparging dengan membuka needle valve sebanyak 2 putaran, dengan catatan sparging dapat dilakukan setiap 10 menit dengan pembukaan valve selama 2 menit. Dan kemudian kita lakukan proses operasi selama 1 jam dengan tekanan vakum stabil pada tekanan minus 75 mmHg dan temperatur 260 derajat Celcius. Adapun data-data yang harus diambil ialah pertama waktu, kadar asam lemak bebas, bilangan peroksida, di mana waktu ini berfungsi untuk mengetahui tingkat penurunan asam lemak bebas dan bilangan peroksida per waktu yang ditugaskan. Yang kedua ada kadar asam lemak bebas, di mana data ini berfungsi untuk mengetahui kadar asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak. Dan yang ketiga ialah bilangan peroksida, di mana bilangan peroksida ini berfungsi untuk mengetahui
jumlah minyak yang mengalami oksidasi. Dan kemudian perhitungan yang dilakukan ialah ada dua, yaitu kadar asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Di mana kadar asam lemak bebas ini, sampel minyak ditimbang sebanyak 7,05 gram dan dilarutkan dengan 50 etanol 95%, dan kemudian dilakukan pemanasan selama 10 menit. Setelah itu setelah pemanasan sudah selesai dilakukan, ditambahkan indikator PP sebanyak 3-5 tetes dan kemudian dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan standar NaOH 0,1 N. Oke. Setelah itu dilakukan titrasi ini sampai warna sampel berwarna merah muda dan stabil selama 15 detik. Dan adapun untuk perhitungan asam lemak bebas menggunakan rumus asam lemak bebas sama dengan M kali V kali N per 10 kali M kecil, di mana M besar itu ialah berat molekul AlB, di mana untuk minyak sawit itu 256, dan V sendiri itu merupakan volume NaOH yang terpakai pada saat titrasi, dan N ini merupakan normalitas larutan standar yang digunakan pada saat titrasi atau NaOH. Dan yang terakhir adalah M kecil. M kecil merupakan berat dari sampel. Selanjutnya yang kedua ialah perhitungan bilangan peroksida, di mana sampel minyak sebanyak 5 gram dilarutkan dengan 30 ml campuran larutan asam asetat glasial dan kloroform dengan perbandingan asam asetat dan kloroform 3:2, dan kemudian dilarutkan dengan Ki jenuh sebanyak 0,5 ml dan kemudian dilarutkan dengan menggunakan aqueous sebanyak 30 ml. Kemudian setelah itu dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan standar natrium tiosulfat 0,1 N sampai sampel berwarna kuning, sampai warna kuning pada sampel menghilang, dan kemudian kita tambahkan kanji sebagai indikator dan kita lakukan titrasi lanjutannya sampai warna biru pada sampel menghilang. Dan hal yang sama juga dilakukan pada sampel blanko. Dan untuk perhitungan bilangan peroksida itu sendiri menggunakan rumus bilangan peroksida sama dengan buka kurung V1 kurang V0 tutup kurung kali N kali 1000 per M kecil, di mana V1 merupakan volume natrium tiosulfat yang digunakan pada saat titrasi minyak. V0 merupakan volume natrium tiosulfat yang digunakan pada larutan blanko, dan N merupakan normalitas dari natrium sulfat atau larutan standar yang digunakan, serta M kecil merupakan berat molekul dari dan M kecil merupakan berat dari sampel. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.